Kejadian terjadi pada hari Selasa ya, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 10.09 WIB, di mana tersebar lebar video viral dari korban mengupload di IG-nya, di medsosnya, tentang kekerasan yang terjadi di rumahnya yang dilakukan suaminya sendiri terhadap korban IN, yang dilakukan oleh pelaku suaminya ATG, dan kemudian sekitar pukul 12 di mana Polres Bogor mendapati video tersebut dan akhirnya datang ke TKP sekitar pukul 14 menemui korban, dan pelaku sudah tidak ada di lokasi, dan sampai dengan pemeriksaan di lokasi, korban karena masih dalam keadaan shock, traumatik, jadinya dibawa ke RSUD Cibinong sekitar pukul 16.30 WIB, dan kemudian dilakukan visum didampingi oleh unit PPA Satreskrim Polres Bogor, dan kemudian dimintai keterangan interogasi setelah visum di Polres Bogor, akan tetapi tidak sampai full pemeriksaan karena kondisi dari korban tersebut masih belum stabil. Dan kemudian mendapatkan informasi dari medsos juga keberadaan pelaku yang berada di hotel daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan setelah itu pihak dari kita, Buser dan unit PPA menjemput pelaku di sana. Dan sekitar pukul 23 sampai di Mako-Polres Bogor. Untuk terkait hasilnya sendiri, apakah sudah ada hasilnya? Untuk visum masih proses belum keluar, tapi memang awal dari keterangan pihak medis, kedokteran, terdapat luka benjol di kepala, cakaran di leher, wajah, dan punggung juga paha, lebam dan cakaran. Untuk motifnya sendiri itu mungkin kira-kira apa ya? Motif sih sebenarnya masih kita dalami, karena memang awal pengakuan dari BAP-nya si pelaku kepada pihak unit PPA Satreskrim, beliau mengaku menunjukkan foto-foto perempuan dan film porno di handphone si pelaku kepada korban IR, dan tidak terima dia. Dan tidak terima lalu terjadi. Betul, langsung emosi memuncak karena memang mungkin si korban ini sudah sering diperlihatkan seperti itu, jadi merasa kecewa. Demikian. Ya. Mungkin penyampaian dari pihak keluarga melalui pengacaranya, pihak keluarga mungkin menyuruh dari pihak pengacaranya keluarga mereka, pelaku, untuk pengajuan RJ. Memang itu hak dari terlapor. Akan tetapi sampai saat ini masih belum, karena memang proses penyidikan masih berjalan. Dan dari pihak korban sendiri pun juga belum ada keinginan untuk mediasi atau mungkin seperti apa? Korban untuk 2 hari kemarin sudah dikembalikan ke pihak keluarga, akan tetapi masih dalam pemantauan pihak kami dari kepolisian dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, juga PPA. Dan menurut informasi kan anak-anak juga menjadi trauma kan ya, dan trauma melihat pria, lalu mungkin sudah ada upaya dari Polres untuk menanggulangi itu, mungkin seperti apa? Ya, untuk dari unit PPA Satreskrim Polres Bogor, untuk upaya pemeriksaan psikologi terhadap ketiga anaknya tersebut masih belum dilakukan, karena memang tadi yang saya jelaskan ibunya ini masih belum stabil, jadi masih traumatik, jadi kondisinya masih agak belum stabil. Tapi untuk upaya untuk membantu pemulihan psikologis si ibu sendiri itu apakah sudah dilakukan? Dari hari pertama
yang seperti saya jelaskan tadi, pendampingan terus didampingi dari kita, pihak kepolisian, unit PPA Polres Bogor, Satreskrim, dan Kementerian tadi Perempuan dan Anak juga ikut terus memantau. Lalu ketika pemeriksaan apakah Armor ada perlawanan atau kooperatif mungkin? Alhamdulillah dari mulai diamankan di Hotel Kemang Jakarta untuk pelaku kooperatif sekali dan memang pelaku mengakui atas perbuatannya. Berarti dari penangkapan dan pemeriksaan terlihat ya mungkin ada rasa penyesalan gitu. Betul, sangat menyesal dan memang kejadian ini sangat-sangat yang sudah pihak korban sudah tidak ada batasan lagi lah. Sudah karena mungkin udah sangat sakit dan kecewa, makanya korban berani mengupload kejadian tersebut. Untuk ATG sendiri sekarang kondisinya mungkin seperti apa? Baik-baik. Baik-baik. Terus seperti yang tadi Ibu sebut kan kasus KDRT ini kan sebenarnya sudah berlangsung sejak 2020 ya, tapi Betul. korban baru bisa speak up atau Berani, melaporkan. betul. Sekarang itu mungkin ada kendala awalnya atau mungkin ancaman dari pelaku gitu. Dari mulai pemeriksaan di pihak kepolisian, dari pihak korban memang dari pelaku pun juga mengakui terjadi dari mulai tahun 2020. Mereka menikah 2019 dan terjadinya adanya KDRT dimulai dari 2020 sampai dengan hari Selasa kemarin sudah 5 kali lebih gitu. Jadi kalau untuk kepada ketiga korbannya memang mungkin anak-anak hanya mendengar saja. Kalau untuk perlakuan KDRT terhadap anak masih kita dalami juga. Namun ya seperti yang saya tadi sebutkan itu kan sudah berlangsung sejak 2020 tapi baru menerima laporan sekarang. Mungkin pada saat itu ada ancaman untuk Oh iya, untuk pertimbangan kenapa si korban baru sekarang berani membuka kepada publik, seluruh publik kita ya, karena dia merasa anak masih kecil-kecil, jadi masih mempertimbangkan, masih memaafkan. Dan untuk kemarin, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah memuncak karena saking sakit hatinya si korban, kecewa, karena suaminya sudah berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu, yang dipertontonkan di handphone, akan tetapi terulang kembali. lalu untuk selanjutnya mungkin prosesnya seperti apa Ibu? Alhamdulillah ini proses hukum penyidikan masih berjalan dan kita sama-sama doakan mungkin memang harus kita kawal terus di mana perkara KDRT ini sangat-sangat memang harus kita tegaskan karena menyangkut perempuan dan anak-anak. Untuk barang buktinya sendiri yang sudah ditemuin itu mungkin apa saja? Barang bukti berupa handphone, 1 buah handphone, 1 flash disk yang berisikan video yang beredar dan identitas dari keluarga dari pihak korban dan pelaku yang menyatakan mereka benar suami istri. Oke, mungkin terakhir ATG sendiri itu terjerat pasal apa saja sih? Baik, untuk saat ini memang pelaku kita sanksikan dengan pasal berlapis ya, terutama pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Kemudian pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya 4 tahun 8 bulan penjara. Dan kita kenakan pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Amar baik-baik aja. Bang, dia kan katanya juga menyesali perbuatannya dan ingin ngajuin restoratif justice ke Jatintan. Nah, itu sendiri gimana Bang? Mungkin Bang penjelasannya Bang? Jadi kan memang restoratif justice ini hak semua ada yang bermasalah. Nah, apakah kita akan menggunakan hak atau tidak?
ini pertimbangannya ada beberapa pertimbangan memang. Salah satunya restoratif justice yang kami lakukan. Sedang kami konsultasikan ke keluarga langkah apa yang harus kita tempuh. Dan langkah RJ itu hanya salah satu dari itu. Tapi dari RJ tersebut gimana sih caranya agar disetujuin dari pihak si Cuk Intannya sendiri? Pasti kan harus disetujuin ya Bang sama dia atau gimana mungkin Bang? Mereka berdua ini kan anak-anak muda yang butuh waktu, butuh ketenangan untuk introspeksi diri. Ya mudah-mudahan setelah mereka introspeksi diri sudah sama-sama bisa memahami satu sama lain, bisa saling terbuka, bisa saling memahami satu sama lainnya. Ya kebayang nggak dia umur 23, ya kan? Lagi labil-labilnya harus mengurus 3 orang anak. Jadi memang sulit kalau memang harus sendiri. Satu-satunya cara ya udah kita coba untuk tawarkan ke keluarga nanti untuk bisa di RJ. Gitu. Jadi untuk saat ini belum ada komunikasi antara Amor dan Korban? Dengan Amor kan di dalam nggak bisa komunikasi. Gitu. Bang, Dengan pihak keluarga Amor? Kalau keluarga intens, berkomunikasi intens. tapi Berkomunikasi. sejauh ini udah jengukin Bang keluarga Bang? Belum jenguk. Karena kan memang situasinya lagi panas gini. Bang, Jadi kan 3 pasal berlapis ya. Itu dari pihak keluarga abang tersangka ingin pasal yang mana yang minta diringankan atau upaya damai atau? ya semuanya kita berharap diringankan. Kan terserah penyidiknya. Penyidiknya mau pakai pasal yang mana ya, tapi kita tetap berharap karena ini kan lebih kepada masa depan anak-anaknya ya. Itu aja ya. Hasil koordinasi dengan penyidik gimana? Koordinasi dengan penyidik ya, penyidik kan gimana keluarga kalau mau itu, karena itu haknya keluarga mengajukan RJ ya, mungkin penyidik tampung, ada pertimbangan penyidik ya, itu ada di penyidik ya kalau itu mah ya. Oh, baru sejauh itu aja ya? Ya artinya situasi ini kita gunakan untuk betul-betul untuk saling introspeksi diri, saling mengkaji diri, biarkan mereka dulu tenang dulu sampai kepada titiknya. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang paling baik untuk doa mereka ya. Iya, 4 tahun yang paling besar. 4 tahun yang paling besar itu 4 tahun. Yang kedua itu 3 tahun. Yang pertama itu 1 bulan. Yang upaya dari tersangka, keluarga tersangka itu apa sih Bang? Kayak misalnya tanggung jawab dari segi material atau apa gitu? Ada nggak? Keluarga bertanggung jawab, komunikasi intens. Saling keluarga, komunikasi intens. Iya. Nah itu Cik Intan gimana Cik Intannya. Tapi saya yakin, saya kenal dengan Cik Intan yang kenal. Udah lebih dari 3 kali dia main ke kantor saya sebelum masalah ini terjadi ya. Nah nggak baik-baik aja kok dia berdua tuh. Mesra, nggak ada itu gitu-gituan. Mungkin itu spontan, luar kendali gitu. Kita coba berkomunikasi pada pihaknya Intan. Belum ada respon. Tapi kalau keluarga udah baik, udah ada komunikasi. Amor sendiri apakah ada pengakuan kalau ia itu menyesal atas perbuatannya? Armor tuh menyesal banget, dia merasa terpukul banget, kelihatan banget tuh Armor. Makanya dia juga menyampaikan ke kita tuh permintaan maaf dia, baik pada keluarga, masyarakat Indonesia maupun kepada netizen. Dia berharap Allah memberikan jalan yang paling baik, itu ya. Oke ya. Armor sendiri pernah cerita mungkin kalau kayak punya wanita lain Bang? Enggak ada itu. Kan cuman itu doang kan katanya, kita pengakuannya. Cuman lihat film dewasa ya, pergong lihat film dewasa. Kalau hal lain tuh kayaknya nggak ada deh.
Kan istrinya Armor itu cantik, masa Armor mau cari cewek lain? Bang, tapi kan katanya dari si Armor sendiri kan ini bukan yang sekali dia KDRT ya, udah ke 5 kali dia KDRT. Itu bener nggak sih Bang? Mungkin KDRT kan bisa juga KDRT fisik, bisa KDRT psikis lah ya. Jadi saya tidak berani berkomentar itu karena KDRT itu luas. Bisa aja, nah itu KDRT. apakah emang dengan dilaporkannya si Armor dengan istrinya ini bakal benar-benar bikin dia jerak sama perbuatannya apa gimana Bang, mungkin Bang? Kalau dari Armor cerita ke Abang. Ya berharap ini jadi pembelajaran bagi Armor. Kedepannya Armor jadi tambah dewasa, tambah bijak. Ya, gitu. Bang, yang soal video porno itu nonton si Armor itu ada nggak sih? Berapa gitu? Berapa kali? Sampai ini gitu? Ya umur 25 bos. Oh, 25 tahun loh. Sampai situ ya, paham lah ya. Anak muda umur 25 tahun. Bang, tapi Ya. katanya kemarin HIPMI soal Itu ke HIPMI-nya gimana? Nggak tahu, saya belum ada komunikasi dengan HIPMI sebenarnya. Dari kejadian ini apa aja sih Bang mungkin Bang yang benar-benar disali dan dirugikan oleh Armor Bang? Si Armornya? Oh, banyak untuk rugi. Ya, orang namanya orang ditahan, pasti banyak lah rugi. Waktu, pekerjaan dia, banyak banget yang dirugikan. Katanya dia kali ini benar-benar menyesali ya Bang dan nggak bakal Menyesal banget, terpukul gitu. Makanya kita berjuang untuk bagaimana cara bisa DRC. berapa hari Bang Armor ditahan? Sejak kemarin malam. Berapa lama? Akan ada pengembangan lagi gimana Bang? Ya nggak tahu itu penyidiknya, gimana penyidik. Kemudian